Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Apa yang terjadi di tahun 2021 dengan inflasi yang hanya sebesar 1, ini selama 1 tahun, saya pikir suatu prestasi yang sangat bagus. Sampai nanti kalau dilihat dari data hasil analisis kami itu sampai Maret, kalau kita lihat itu hujan kisaran ringan sampai sedang. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim pengendali inflasi daerah Kota Bau-Bau dianggap mampu melakukan intervensi terhadap laju kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. BMKG memperkirakan hujan ringan hingga sedang, disertai petir dan angin kencang masih akan terjadi di Kota Bau-Bau hingga Maret mendatang. Inilah Warta Kepton selengkapnya Sabtu 8 Januari 2022 bersama saya, Waude Sabaria. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami sampaikan sekilas berita tentang perkembangan kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Jumat sore 7 Januari 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 508 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 4.265.187 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 214 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 4.115.572 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 5 kasus, sehingga total meninggal menjadi 144.121 korban jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Tim pengendali inflasi daerah Kota Bau-Bau dianggap mampu melakukan intervensi terhadap laju kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Dampaknya, sepanjang tahun 2021, Kota Bau-Bau hanya mengalami inflasi 1%. Mengenai hal itu, Herul Bulku melaporkan. Apa yang terjadi di tahun 2021 dengan inflasi yang hanya sebesar 1, ini selama 1 tahun, saya pikir suatu prestasi yang sangat bagus. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau, Sudirman K, mengapresiasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kota Bau-Bau yang mampu mengendalikan gejolak inflasi kenaikan harga komoditi kebutuhan masyarakat. Intervensi pemerintah terhadap laju inflasi terlihat dari inflasi yang terjadi di sepanjang tahun 2021. Sepanjang Januari hingga Desember, Kota Bau-Bau tidak pernah mengalami inflasi secara terus-menerus. Inflasi yang terjadi pun persentasenya masih terbilang kecil di kisaran 1%. Apa yang terjadi di tahun 2021 dengan inflasi yang hanya sebesar 1, ini selama 1 tahun, saya pikir suatu prestasi yang sangat bagus. Karena yang terjadi di Kota Bau-Bau itu memang kita mendengar ada keluhan kenaikan harga, tapi habis itu bulan selanjutnya langsung biasanya menurun lagi. Nah, saya pikir itu adalah kerja keras teman-teman semua yang bisa melakukan suatu kebijakan atau ada intervensi sehingga kejadiannya bisa seperti itu. Walaupun kita habis inflasi, ya selanjutnya akan deflasi. Paling 2 bulan inflasi pasti deflasi lagi. Dan ini jarang terjadi di daerah lain ini. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, Laude Ali Hasan, tidak menapik jika gejolak harga masih terus terjadi sampai saat ini. Bahkan kenaikannya terus melambung tinggi, khususnya minyak goreng, telur, dan berbagai komoditi lainnya. Pemerintah daerah, kata Ali Hasan, juga sudah mengambil langkah-langkah agar kondisi ini tidak berlangsung lama, meskipun ini disebabkan oleh penjualan minyak dunia. Kenaikan ini karena
harga minyak dunia seperti itu. Dampaknya ke semua daerah termasuk Kota Bau-Bau hari ini. Jadi memang informasi terakhir kemarin harga di Surabaya itu memang naik gila-gilaan harga minyak goreng. Dampaknya ke Bau-Bau karena sumbernya juga dari Surabaya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan nanti ini Kementerian Perdagangan juga sudah melakukan langkah-langkah dalam rangka mungkin terkait dengan ini ada subsidi minyak goreng yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan, tapi saya belum tahu kapan. Yang jelas itu langkah pertama yang harus diantisipasi supaya tidak bergejolak terus. Ali Hasan juga menyebutkan jika dalam waktu dekat ini harga minyak belum juga normal, maka akan kembali dilakukan operasi pasar bersama Badan Urusan Logistik. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. BMKG Stasiun Meteorologi Betoambari Bau-Bau memperkirakan hujan ringan hingga sedang disertai petir dan angin kencang masih akan terjadi di Kota Bau-Bau hingga Maret mendatang. Karena itu, warga diminta tetap waspada. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Sampai nanti kalau dilihat dari data hasil analisis kami itu sampai Maret kalau kita lihat itu hujan kisaran ringan sampai sedang. BMKG Stasiun Meteorologi Betoambari Bau-Bau menyebut Kota Bau-Bau telah melewati puncak musim hujan pada Desember 2021. Meski begitu, BMKG memperkirakan Kota Bau-Bau masih akan terus diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sampai Maret 2022. Hal itu diungkapkan Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betoambari Bau-Bau, Hadi Setiawan, merujuk hasil kajian klimatologis dan kondisi terkini labilitas atmosfer. Kalau kajian klimatologisnya itu kita sudah masuk di puncaknya di bulan Desember. Rata-ratanya 290,1 mm. Tetapi kalau dilihat sekarang kondisi labilitas atmosfer, Bau-Bau masih Januari ini masih banyak hujan. Kemudian Februari juga masih banyak hujan. Sampai nanti kalau dilihat dari data hasil analisis kami itu sampai Maret kalau kita lihat itu hujan kisaran ringan sampai sedang. Menurut Hadi, potensi hujan ringan hingga sedang tersebut juga akan disertai dengan petir dan angin kencang. Karena itu, pihaknya meminta masyarakat tetap waspada, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana. Masyarakat harus waspada, terutama di daerah-daerah yang memang rawan bencana seperti longsor, kemudian genangan-genangan, banjir, itu harus tetap waspada untuk beberapa bulan ke depan karena kita masih dalam musim hujan, hujannya masih banyak. Jika diklasifikasikan dalam satuan milimeter kata Hadi, intensitas curah hujan ringan antara 0 sampai 10 mm per 1 jam. Hujan sedang antara 10 sampai 30 mm per 1 jam, sedangkan hujan lebat di atas 30 mm per 1 jam. Hadi menambahkan, jumlah curah hujan di Bau-Bau baru akan menurun drastis secara bertahap mulai April hingga Juli mendatang berdasarkan kajian klimatologis BMKG, sedangkan pada Agustus sampai Oktober memasuki musim kemarau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Baik, kita ke berita yang terakhir. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdakperin Kota Bau-Bau menyerahkan bantuan 24 unit mesin pres pop ice dan 5 unit gerobak perontok bulu ayam kepada kelompok usaha kecil menengah. Bantuan tersebut diserahkan langsung Kepala Bidang Perdagangan Disperdakperin Bau-Bau, Dedi Jabir, mewakili Kepala Dinas Laude Ali Hasan bertempat di aula rapat kantor Disperdakperin Bau-Bau. Dalam kesempatan itu, Dedi Jabir mengungkapkan bantuan tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku ekonomi. Hal itu menurut Dedi sesuai dengan visi misi wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau, yakni membangun masyarakat yang maju, sejahtera dan berbudaya, dan juga sesuai dengan falsafah Buton, yakni Po Binci Binci Kikuli, yang oleh wali kota Bau-Bau Ais Tamrin dikembangkan menjadi Po 5. Dedi menuturkan, masyarakat yang mendapatkan bantuan merupakan pelaku usaha yang memang membutuhkan usaha meningkatkan usaha mereka.
Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim pengendali inflasi daerah Kota Bau-Bau dianggap mampu melakukan intervensi terhadap laju kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. BMKG memperkirakan hujan ringan hingga sedang disertai petir dan angin kencang masih akan terjadi di Kota Bau-Bau hingga Maret mendatang. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.